Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Refa Bakirin Zaim dengan NIM 2210842031. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kolaboratif Governance dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Selanjutnya, untuk bab satu pendahuluan, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh wilayah Kota Padang yang dilalui oleh tidak kurang dari 23 aliran sungai, 10 sungai besar dan 13 sungai kecil, dengan topografi dataran rendah yang rawan genangan. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, 928.541 jiwa pada tahun 2023, yang berkorelasi dengan penurunan daerah resapan air di Kota Padang. Yang ketiga, banjir yang menjadi ancaman yang berulang yang menimbulkan kerugian masif. Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perwako Padang Nomor 71 Tahun 2022 yang mewajibkan adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Yang kelima, penanggulangan bencana banjir membutuhkan tindakan lintas sektor dan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga secara mandiri. Selanjutnya, adapun fenomena empiris dan fenomena teoritisnya. Yang pertama, fenomena empiris. Meskipun secara regulasi BPBD Kota Padang memiliki fungsi koordinasi, praktiknya di lapangan berperan BPBD masih sebatas ranah administratif. Yang kedua, terdapat celah dan ego sektoral antar instansi dalam penanggulangan prabencana. Yang ketiga, upaya penanggulangan yang masih berjalan parsial ini dan masih terdapat batas kewenangan antar instansi sehingga kolaborasi hanya berjalan pada masing-masing kewenangan saja. Adapun fenomena teoritisnya, yang pertama, terdapat kesenjangan antara amanat regulasi dengan kenyataan sinkronisasi di lapangan. Yang kedua, melihat bagaimana interaksi mikro, kondisi awal, desain institusi, dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah daripada penelitian ini yaitu adalah bagaimana collaborative governance pada penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan collaborative governance pada penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya untuk memperkaya literatur mengenai manajemen publik lintas sektoral dengan memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis satu lembaga, melainkan pada dinamika manajemen kolaborasi antar aktor. Manfaat praktisnya memberikan masukan pada dalam perumusan kebijakan yang lebih sinkron antar instansi agar kebijakan selaras dengan rencana penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan, saya menggunakan 5 studi penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Abdul Kudus, Cynthia Kumalasari, dan Muhammad Zainal Mutakin pada 2023. Yang kedua, penelitian dari M. Raihan Ratonda, Zikri Al-Hadi pada tahun 2022. Yang ketiga, penelitian dari Firanda Katriona, Ria Aryani, dan Roni Eka Putra pada 2021. Yang keempat, penelitian dari Siti Nur Aisyah Zubir, Sifandas Tiruchelvam, Kamal Nasaruddin Mustafa pada tahun 2016. Dan yang terakhir, penelitian dari Dwi Pela Agustina, Asep Sumaryana, dan Sawitri Budi Utami pada 2024. Selanjutnya, teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance oleh Chris Ansel dan Alison Guest pada tahun 2008. Teori ini terdiri dari 4 variabel, diantaranya kondisi awal, variabel kepemimpinan fasilitatif, variabel desain institusi, dan variabel proses kolaborasi. Selanjutnya, untuk skema pemikiran berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005. Selanjutnya, bagaimana collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir Kota Padang. Dan selanjutnya, collaborative governance menurut Ansel dan Gas. Adapun definisi konsepnya ada 4, yaitu banjir, collaborative governance, penanggulangan bencana, dan collaborative governance menurut Ansel and Gas. Adapun definisi operasionalnya terdapat 4 variabel dan juga 12 indikator yang bisa dilihat pada di layar. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai informan terkait masalah penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Dan penelitian ini menggunakan metode persuasive sampling untuk menentukan informan yang akan dilibatkan.
Yang keempat, peranan peneliti. Penelitian berperan sebagai instrumen utama pada penelitian kali ini. Yang kelima, proses penelitian. Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari perumusan masalah, penelitian hingga penyajian hasil penelitian. Yang keenam, unit analisis. Unit analisisnya itu kelompok yang berisi BPBD Kota Padang, Dinas PUPR Kota Padang, DLH Kota Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Yang ketujuh, teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedelapan, teknik keabsahan data. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, gambaran umum Kota Padang. Kota Padang merupakan ibu kota Sumatera Barat. Kota Padang memiliki 5 sungai besar dan 16 sungai kecil di datar rendah yang berpotensi menyebabkan banjir hampir di seluruh kecamatan Kota Padang. Terdapat beberapa titik banjir. Namun kejadian yang paling merugikan adalah banjir bandang di hulu sungai. Selanjutnya, gambaran umum BPBD Kota Padang. Dalam rangka menanggulangi bencana, pemerintah Kota Padang membentuk BPBD sebagai sesuai dengan aturan Perwali Kota Padang nomor 71 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD Kota Padang terletak di Jalan Bypass Ayapacah, Kota Tengah, Kota Padang. Selanjutnya gambaran umum Dinas PUPR Kota Padang. Dinas PUPR Kota Padang adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya gambaran umum BWS Sumatera 5 Padang. BWS merupakan unit pelaksana teknis atau UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Selanjutnya, gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah sebuah OPD atau organisasi perangkat daerah yang bertugas mendukung wali kota dalam menjalankan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta bertanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, bab 5 yaitu temuan dan analisis data. Pada variabel pertama yaitu kondisi awal dan indikator pertama itu ketimpangan sumber daya. Indikator ini ketimpangan sumber daya antar instansi dalam penanggulangan banjir Kota Padang terlihat jelas pada pembagian kewenangan, kapasitas anggaran, dan kepenguasaan data teknis. Secara wewenang, peran penanggulangan terbagi sesuai regulasi sektoral. BWS mengelola sungai kewenangan pusat, PUPR dan DLH mengurus infrastruktur dan kebersihan kota, sedangkan BPBD bertindak sebagai koordinator kedaruratan. Pada aspek pendanaan, ketimpangan sangat mencolok karena BPBD tidak memiliki dana khusus untuk perbaikan fisik struktural, sementara dukungan anggaran operasional infrastruktur dikuasai oleh Dinas PUPR. Penguasaan informasi juga masih tersebar, di mana PUPR memegang data master plan drainase, sedangkan BPBD mengandalkan informasi peringatan dini seperti EWS dan BMKG. Se- Dengan adanya ketimpang-tindihan inilah pada akhirnya memaksa para aktor untuk berkolaborasi karena tidak ada satupun institusi yang memiliki kapasitas utuh untuk menyelesaikan persoalan banjir secara mandiri. Selanjutnya, variabel insentif untuk berpartisipasi. Dalam variabel ini, eh, insentif untuk berpartisipasi muncul karena adanya kesadaran antar instansi bahwa permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas mendorong BPBD, BWS, Dinas PUPR, dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam mendukung kegiatan mitigasi banjir. Dengan demikian, kolaborasi didorong oleh kesadaran bahwa penanggulangan banjir memerlukan kerjasama dan pemanfaatan sumber daya secara bersama agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. Variabel selanjutnya, riwayat konflik dan kerjasama. Riwayat hubungan antara aktor dalam penanganan banjir ini menunjukkan pola kerjasama yang baik dan tidak ditemukan konflik terbuka antar instansi. Perbedaan yang muncul umumnya bersifat teknis dan dapat diselesaikan melalui koordinasi sesuai kewenangan masing-masing. Namun, pembagian kewenangan yang masih sektoral terkadang menimbulkan ketimpang tumpang tindih dan persepsi masyarakat terhadap lambatnya penanganan banjir. Dengan demikian, riwayat kerjasama telah menjadi modal positif dalam kolaborasi, tetapi koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih terpadu. Lanjut ke variabel yang kedua yaitu kepemimpinan fasilitatif dan indikator yang pertama yaitu mediator yang netral. Peran mediator dalam kolaborasi ini telah berjalan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
BPBD berperan sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana, sedangkan BWS Sumatera 5 dan Dinas PUPR memimpin koordinasi pada aspek teknis sesuai bidangnya. Mediator juga berperan menjaga komunikasi, menyamakan persepsi, meredam ego sektoral, serta mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan yang fleksibel menjadi faktor pendukung terciptanya koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Selanjutnya, indikator pemberdayaan aktor. Pemberdayaan aktor telah dilakukan melalui pemberian ruang partisipasi bagi masyarakat, seperti melalui forum koordinasi, kelompok siaga bencana atau KSB, dan lembaga pengelolaan sampah atau LPS. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan mitigasi, sedangkan dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan telah berjalan tetapi belum optimal karena masyarakat masih berperan sebagai pendukung pelaksanaan dibandingkan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu desain institusi. Dan indikator yang pertama yaitu keterwakilan yang inklusif. Kolaborasi penanggulangan banjir Kota Padang telah melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, hingga masyarakat. Masyarakat juga diberikan ruang partisipasi melalui forum koordinasi, KSB, LPS. Namun, keterlibatan masyarakat lebih banyak pada kegiatan mitigasi dan operasional, sedangkan pada tahap perencanaan kebijakan dan pembangunan infrastruktur masih terbatas. Dengan demikian, keterwakilan yang inklusif telah terwujud, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat. Selanjutnya, variabel aturan dasar dan transparansi. Kolaborasi penanggulangan banjir ini telah didukung oleh aturan dasar yang jelas melalui regulasi, SOP dan kewenangan dan pembagian kewenangan setiap instansi. Transparansi juga telah ditetapkan melalui forum koordinasi, media sosial, dan aplikasi pelaporan publik. Namun, integrasi data antar instansi serta akses masyarakat terhadap data teknis masih belum optimal. Dengan demikian, aturan dasar kolaborasi telah berjalan dengan baik, namun transparansi masih perlu diperkuat melalui integrasi data dan peningkatan keterbukaan informasi. Selanjutnya, variabel terakhir yaitu proses kolaborasi. Yang indikator pertamanya itu dialog tatap muka. Dialog tatap muka dalam kolaborasi ini telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi rutin maupun insidental, terutama saat kondisi darurat. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pengambilan keputusan antar instansi. Namun, dialog dengan masyarakat masih terbatas pada kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan mitigasi, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan program dan pembangunan infrastruktur belum optimal. Dengan demikian, dialog tatap muka telah mendukung koordinasi antar instansi, tetapi masih perlu diperkuat agar partisipasi masyarakat lebih inklusif. Indikator selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan dalam kolaborasi ini telah terbangun melalui penghormatan terhadap tugas, kewenangan, dan keahlian masing-masing instansi. Kepercayaan diperkuat melalui koordinasi yang terbuka, pertukaran informasi, serta pelaksanaan hasil kesepakatan bersama sehingga mampu mengurangi ego sektoral. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih dipengaruhi oleh persepsi terhadap kinerja dan dinamika politik. Dengan demikian, kepercayaan antar instansi telah berjalan dengan baik, tetapi penguatan kepercayaan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Variabel indikator selanjutnya itu komitmen. Komitmen dalam kolaborasi ini telah terbentuk melalui kesamaan tujuan antar instansi dalam mengurangi risiko banjir. Setiap aktor memahami bahwa banjir merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan kerjasama dan pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing. Namun, komitmen kolaborasi masih belum sepenuhnya seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah berkomitmen melalui program dan infrastruktur mitigasi, tetapi partisipasi serta rasa memiliki masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi masih lebih banyak berfokus pada penanganan dampak yang banjir dibandingkan dengan pencegahan faktor penyebabnya. Selanjutnya, indikator pemahaman bersama. Pemahaman bersama dalam kolaborasi ini telah terbentuk melalui kesamaan pemahaman antar instansi mengenai tujuan, peran, dan pembagian tugas dalam penanganan banjir. Hal ini terlihat dari koordinasi dalam kegiatan pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan kondisi darurat. Namun, pemahaman bersama masih lebih dominan pada tingkat pemerintah dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Keterbatasan pemahaman masyarakat terkait kewenangan antar aktor serta kurangnya keterlibatan dalam perencanaan menyebabkan masih muncul persepsi kurangnya koordinasi. Selain itu, kolaborasi masih perlu diperkuat agar tidak hanya berfokus pada respon bencana, tetapi juga memahami faktor penyebab banjir secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, indikator terakhir dari proses kolaborasi yaitu hasil sementara.
Hasil sementara dalam kolaborasi ini menunjukkan adanya capaian kenyata melalui kerjasama antar aktor. Capaian tersebut terlihat seperti dari pelaksanaan berbagai program seperti memasangkan EWS atau Early Warning System, pemetaan wilayah rawan banjir, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, kolaborasi juga menghasilkan penguatan kelembagaan melalui mekanisme pelaporan dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah atau LPS sebagai bentuk keterlibatan masyarakat. Namun, hasil kolaborasi masih lebih berfokus pada penanganan dampak banjir sehingga perlu diperkuat dengan upaya pencegahan dan penyelesaian faktor penyebab banjir secara berkelanjutan. Selanjutnya bab 6 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan teori collaborative governance dari Ansel dan Gas, kolaborasi penanggulangan banjir Kota Padang telah berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor, pembagian peran dan komitmen bersama antar aktor. Pada aspek kondisi awal, kolaborasi didukung oleh kesadaran bahwa banjir merupakan permasalahan kompleks, meskipun masih terdapat perbedaan sumber daya, kapasitas, dan kewenangan antar aktor. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif, BPBD telah berperan dalam mengkoordinasikan kerjasama antar instansi, tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Pada aspek desain institusi, kolaborasi telah memiliki dukungan regulasi, SOP, dan pembagian tugas yang jelas, namun masih menghadapi kendala dalam integrasi data dan keterbukaan informasi. Sementara itu, pada aspek proses kolaborasi, telah terbentuk eh, telah terbentuk komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antar aktor yang menghasilkan berbagai capaian seperti pemasangan EWS, normalisasi sungai, pemetaan wilayah rawan banjir, dan pembangunan infrastruktur mitigasi. Namun kolaborasi masih perlu diperkuat agar tidak hanya berfokus pada penanganan dampak banjir, tapi juga pada pencegahan penyebab banjir secara berkelanjutan. Untuk saran, yang pertama, pemerintah Kota Padang bersama BPBD Kota Padang perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih kolaboratif melalui integrasi data kebencanaan antar instansi, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan program, serta penyelenggaraan forum koordinasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, pemerintah Kota Padang perlu memperkuat kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika banjir terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan air, penguatan pengelolaan drainase, pengendalian tata ruang, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi yang dibangun tidak hanya mampu mengurangi dampak banjir, tetapi juga dapat meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Yang ketiga, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan, tetap tidak hanya dalam kegiatan gotong royong dan penanggulangan saat terjadi bencana, tetapi juga dalam proses perencanaan program penanggulangan banjir. Pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih luas melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun kegiatan edukasi kebencanaan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pembagian kewenangan antar instansi, pentingnya menjaga lingkungan, serta rasa memiliki terhadap berbagai fasilitas mitigasi bencana yang telah disediakan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.